Halo teman-teman semua, selamat datang di video materi mata kuliah perancangan tugas akhir program studi S1 Ilmu Politik Universitas Bagri. Nah, dalam video kali ini saya akan memberikan pengantar tentang tugas akhir atau skripsi ya, juga dikenal sebagai skripsi, khususnya tentang tantangan-tantangan atau juga tips ringan bagaimana kita bisa mengerjakan skripsi dengan lancar dan akhirnya bisa menyelesaikan studi tepat waktu. Baik, kita mulai dengan apa sih tantangan terbesar dalam skripsi dan implikasi yang terberat dihadapi ketika teman-teman nanti akan mengerjakan skripsi. Selamat menyaksikan ya. Nah, kira-kira beginilah efek negatif ketika sedang mengerjakan skripsi. Saya tidak berharap atau mendoakan ya, teman-teman nanti akan menemui masalah yang seperti ini. Namun setidaknya kita tahu dahulu bahwa seringkali mengerjakan skripsi itu menimbulkan atau mempengaruhi kesehatan mental kita. Dan dalam kondisi yang ekstrim bisa mempengaruhi kesehatan fisik. Contohnya misalnya kalau dilihat di poster ini kan menjadi lebih temperamental, lebih emosional gitu kan. Saya nggak tahu, saya belum pernah menemui misalnya mahasiswa yang pernah kena diare ya, tapi mungkin saja ya ada yang seperti itu. Sesak napas atau panic attack ya. Ada saya mendengar beberapa kasus di mana mahasiswa itu seringkali mengalami panic attack. Kemudian kondisi-kondisi seperti ini sebenarnya bisa dihindari sejak awal. Bagaimana caranya? Ya dengan cara kita menyusun satu proposal riset yang benar-benar matang. Tidak harus sempurna, tapi dia matang dalam artian terorganisir dengan baik, baik itu elemen pertanyaannya, kemudian kerangka teorinya. Nah, jika kita sudah punya bekal satu proposal riset yang matang dan siap untuk kemudian kita kerjakan atau kita lanjutkan dengan studi di lapangan, maka hal-hal atau efek negatif skripsi yang seperti ini harusnya bisa dihindari. Tentunya ada faktor lain, misalnya dukungan keluarga atau motivasi diri sendiri ya, itu juga penting ketika mengerjakan skripsi. Namun bekal yang paling utama adalah kita punya satu proposal riset yang siap. Dalam perkuliahan perancangan tugas akhir, sebenarnya tujuan kita sederhana saja, yaitu menghindari munculnya hal-hal seperti ini. Ya, teman-teman bisa lihat kan, ini saking lamanya ngerjain skripsi, sampai skripsi itu benar-benar menjadi momok yang menakutkan. Ini udah bahaya nih kalau kita lihat seperti ini ya. Ini sudah masuk ke dalam alam bawah sadar. Atau mungkin di gambar yang berikutnya nih, kita mau menghindari ini. Jangan sampai teman-teman nanti tuh terlena mengerjakan skripsi. Atau misalnya menghabiskan waktu banyak pada proposal riset. Sehingga tidak sadar bahwa teman-teman seangkatan udah lulus. Kira-kira dua hal inilah yang ingin kita hindari dan kita persiapkan dalam mata kuliah perancangan tugas akhir ini. Jadi teman-teman semua diharapkan bisa merancang satu proposal riset tugas akhir atau skripsi yang bisa menjadi pegangan. Ya. Jadi begitu nanti ngambil mata kuliah skripsi, betul-betul sudah siap, sudah tahu apa yang mau diteliti, sudah siap mempertahankannya dalam seminar proposal. Itu harapan kita bersama dalam mata kuliah ini. Satu hal yang harus diingat ketika mengerjakan skripsi, revisi itu sifatnya mutlak. Ya,
sebagaimana karya ilmiah lainnya, yang namanya revisi itu pasti ada. Loh, kenapa ada revisi? Oh iya, agar karya ilmiah yang dihasilkan atau tugas akhir yang dihasilkan itu bisa dipahami oleh orang lain. Bisa dibaca. Dan orang lain tuh mengerti, oh maksudnya si peneliti itu seperti ini. Sehingga jangan khawatir ya dengan revisi. Ini seringkali mahasiswa itu uh, sudah ketakutan terlebih dahulu. Wah, revisi lagi nih. Wah, revisi lagi. Kayaknya nggak ada habis-habisnya gitu revisi. Tapi ya itulah bagian dari mengerjakan skripsi. Dinikmati saja. Yang lebih berbahaya adalah ketika misalnya dosen pembimbing nggak ngasih revisian. Itu lebih berbahaya lagi kan. Ketika misalnya dosen pembimbing masih memberikan revisi, teman-teman berpikir positif saja bahwa ada hal yang harus diperbaiki. Ada kesempatan untuk menjadikan skripsimu itu lebih baik. Itu sisi positifnya. Dan tips dari saya adalah ketika menemui ada revisi, kemudian coret-coret dari dosen pembimbing, ingat 3 hal ini. Satu, lihat kembali timetable kerjamu. Ini penting ya, dan bahkan dari awal ketika kita mengerjakan skripsi, itu sudah harus ada timetable. Oke, misalnya bulan ini saya harus menyelesaikan sampai sini. Ketika ada revisi, lihat lagi timetable-nya. Ah, harus disesuaikan, berarti ini kayaknya targetnya mundur sedikit. Yang kedua, motivasi. Ya, motivasi itu penting. Jangan sampai kita kehilangan motivasi. Karena itu adalah bahan bakarnya ketika ngerjain skripsi. Paling sederhana adalah motivasi untuk lulus. Ya. Bayangkan betapa bangganya orang tua ketika melihat kita berhasil menyelesaikan studi. Itu satu kebanggaan yang tidak ternilai ya bagi orang tua kita, bagi orang-orang yang sayang dengan kita. Selalu ingat itu. Kemudian yang terakhir persistence, ya, kegigihan, ketekunan. Kerjakan terus. Nggak ada kemudian resepnya orang selesai skripsi itu nggak dikerjakan, enggak. Ketika revisi datang, kerjakan revisinya. Kerjakan dengan sebaik-baiknya, tidak asal-asalan juga ya. Sehingga kita meminimalisir namanya revisi muncul lagi di masa depan. Jadi selalu ingat 3 hal ini. Ya. Punya timetable atau jadwal kerja, susun rencana kerjamu. Kedua, selalu punya motivasi yang kuat untuk lulus. Dan ketiga, tekun. Kuncinya itu, tekun. Seringkali orang tuh menyelesaikan skripsi itu karena tekun. Bukan karena misalnya kemampuan akademiknya di atas rata-rata. Enggak. Pinter saja tidak cukup ya. Tapi ketekunan itulah yang kemudian menjadi salah satu variabel penentu ketika orang berhasil menyelesaikan studinya. Kalau malas, ya percuma. Walaupun punya misalnya kemampuan akademis di atas rata-rata, tapi malas ya skripsinya juga tidak akan selesai-selesai. Oke. Jadi selalu diingat 3 hal ini. Nah, sebelumnya saya tadi jelaskan ya bagaimana cara kita menghindari efek negatif dari pengerjaan skripsi yang berlarut-larut. Inilah tujuan utama kita dalam mata kuliah perancangan tugas akhir. Dan bentuknya apa? Bentuknya harapan saya adalah dalam mata kuliah ini teman-teman tuh bisa punya satu proposal riset yang sudah matang, yang sudah terorganisir dengan baik. Sehingga nanti ketika mengambil skripsi sudah siap. Ya, tinggal hanya melengkapi. Nah, sebuah proposal riset yang baik itu selalu dimulai dengan
pertanyaan riset. Dan atau bagaimana proposal tersebut bisa meyakinkan orang lain bahwa risetnya itu tuh benar-benar penting dalam bidang ilmu itu. Caranya gimana? Satu yang paling penting, kita harus paham dulu nih medannya kayak gimana. Ya kan? Medan tempur topik riset kita tuh seperti apa? Orang-orang tuh sudah menemukan jawaban atas masalah apa aja. Sehingga ketika kita sudah tahu medan tempurnya, kita bisa menemukan satu hal yang mungkin belum banyak dibahas orang. Dan butuh sudut pandang yang berbeda gitu ya. Nah, setelah menemukan pertanyaan, ya kita mulai menyusun gimana sih caranya kemudian untuk menjawab pertanyaan ini. Kerangka teori dan juga lalu membuat prediksi. Kalau bahasa kerennya tuh hipotesis atas permasalahan yang coba kita jawab dengan menggunakan kerangka analisa yang kita gunakan. Problem utama ya, ini yang harus sangat dihindari ketika menulis proposal riset ataupun nanti skripsi. Ini ada penyakit namanya kecenderungan untuk mencari judul yang keren. Nah ini penyakit ini saya nggak tahu ya. Ini penyakit yang paling lazim terjadi untuk mahasiswa yang mengerjakan proposal riset atau skripsi. Seringkali overthinking terkait dengan judul skripsinya apa. Bisa menghabiskan waktu berjam-jam, berhari-hari di depan komputer atau laptop, halaman cover skripsi, mikirin, ini judul yang keren apa ya? Jangan pernah memikirkan judul ketika akan menulis proposal riset atau kemudian skripsi ya. Jangan overthinking dengan judulnya. Boleh dipikirkan, tapi jangan overthinking karena waktu berjalan terus. Jadi hindari sekali menghabiskan waktu lebih banyak untuk memikirkan judul skripsi gitu ya. Ada hal lain yang sangat mendasar yang harus dipikirkan ketika menulis proposal riset atau skripsi. Apa itu? Nah, kita bahas di slide berikutnya. Nah, hal yang paling penting yang harus menjadi landasan ketika menulis proposal riset itu adalah klaim tentang topik riset kita. Itu ya. Kenapa sih topik riset ini penting untuk diteliti dalam bidang ilmu kita? Gitu. Apa sih yang menjadi aspek menarik dari penelitian tentang topik ini? Gitu. Jadi ibaratkan kalau dalam proposal riset atau skripsi ini latar belakang ya. Namanya latar belakang masalah, padahal naruhnya di depan. Sehingga sebenarnya yang namanya latar belakang masalah itu adalah etalasenya, bagian depan. Jadi kalau kita ibaratkan skripsi kita itu rumah, latar belakang masalah itu pintu depannya, pagarnya, tamannya. Tentunya kalau tamannya rapi, pintunya jelas di mana, orang akan tertarik untuk bertamu ke rumah kita kan. Nah, sama dengan skripsi kita. Kalau misalnya topik itu bisa kita jelaskan mengapa itu penting, maka orang akan semakin tertarik membaca skripsi kita. Ingin tahu lebih dalam. Atau setidaknya kalau dia tidak tertarik, dia punya apa ya? Dia paham apa yang ingin kita tulis dalam skripsi ini. Gitu ya. Nah, ini yang menurut saya seringkali hilang ketika menulis
proposal riset atau skripsi di awal. Selalu mikirnya judul gitu ya. Judul itu yaitu bisa, bahkan mungkin memikirkan judul itu bisa dilakukan ketika kita sudah menyelesaikan bagian kesimpulan. Justru kita harus mulai dari latar belakang masalah. Ini adalah halaman depannya. Nah, kuncinya di situ. Kita harus membuat orang tuh tahu tentang apa yang mau kita teliti dalam bidang ilmu yang kita tekuni. Gitu ya. Ini elemen dari proposal riset yang pertama. Yang pertama kali harus kita susun. Setelah menjelaskan tentang mengapa atau letak penelitian kita ini di dalam bidang ilmu kita tuh di mana gitu ya, dan mengapa topik riset kita tuh menarik gitu, maka elemen atau bagian dari proposal riset berikutnya adalah pertanyaan. Nah, pertanyaan ini sebenarnya inilah bagian di mana teman-teman tuh harus ekstra keras, ya, ekstra kerja keras yang memikirkan pertanyaan, menyusun pertanyaan yang clear, yang bisa dipahami orang, yang kemudian tidak berbelit-belit, straight to the point, tapi juga komprehensif, gitu ya. Jadi tantangan utamanya itu adalah di pertanyaan penelitian, gitu ya. Jadi nanti kita akan diskusi ya tentang tips mengenai bagaimana menyusun satu pertanyaan penelitian yang baik, yang jelas gitu ya. Tapi saya perlu ingatkan di sini bahwa proses untuk menyusun satu pertanyaan gitu ya, itu membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang kasus atau topik yang diteliti. Jadi nggak sembarangan gitu ya. Jadi dari latar belakang masalah, halaman depannya nih, kita masuk ke pertanyaan penelitiannya gitu ya. Mungkin kita bisa bilang, ini ruang tamunya gitu ya. Jadi ketika orang bertamu, orang akan lihat ruang tamunya. Wah, ruang tamunya ternyata bagus, tertata rapi, jelas menggambarkan pemilik rumahnya. Gitu ya. Nah, inilah pertanyaan. Nah, seringkali ada yang nanya, Pak, kalau untuk misalnya skripsi atau kemudian ya skripsi lah ya, pertanyaannya itu harus berapa banyak sih? Sebenarnya begini ya, tidak ada batasan tentang pertanyaan riset. Mau 10 pun bisa. Tapi satu penelitian ilmiah itu kan adalah sebaik-baiknya sebuah penelitian yang fokus. Jadi semakin fokus pertanyaannya maka semakin bagus. Ya. Lagi pula ini kan lewat penelitian ini kita tidak mencoba menjawab semua hal, tapi satu hal spesifik yang merupakan bagian dari banyak hal. Sehingga bagi saya satu pertanyaan pun sudah cukup, gitu ya. Satu pertanyaan fokus jelas, ketimbang misalnya kita membuat 5 pertanyaan, tapi 5-limanya nggak jelas, sulit dipahami orang. Kemudian terkait pertanyaan riset juga, ini buat para pencari judul-judul yang tadi saya jelasin, disinilah sebenarnya momen dimana teman-teman tuh bisa menemukan judul yang pas buat skripsinya. Jadi ketika pertanyaannya udah jadi, maka hampir bisa dipastikan yang namanya judul tuh udah jadi. Gitu. Jadi judulnya itu ya kalau saya cantumkan sini the good looking format of your research question ya. Jadi judul itu bentuk dari pertanyaan penelitian yang tampilannya lebih keren. Gitu. Jadi
Jangan mikirin judul di awal. Kalau udah dapat pertanyaan riset yang oke, yang fokus, yang komprehensif, maka di situ akan kelihatan sebenarnya judulnya apa. Oke? Nah, kita lanjut ke elemen proposal riset yang kedua ya. Yang ketiga maksud saya. Setelah tadi ngomongin soal klaim atau letak penelitian kita dalam rumpun bidang ilmu, kemudian kita mencantumkan pertanyaan riset kita apa sih gitu ya yang ingin kita jawab. Nah, berikutnya adalah melakukan kajian literatur gitu ya. Kajian literatur ini bukanlah apa ya, tidak hanya sebatas mencari penelitian dengan topik-topik yang sama, tapi harus sesuai dengan pertanyaan risetnya. Gitu ya. Variabel apa, konsep apa yang dipakai di riset, nah itulah yang kemudian menjadi aspek dari kajian literatur ini. Ada beberapa cara misalnya untuk melakukan kajian literatur gitu ya. Kita bisa mengelompokkan beberapa artikel jurnal, buku terkait dengan topik yang sama dengan pertanyaan riset kita, kemudian kita baca, kita resapi mendalam, kita lihat kira-kira apa sih persamaan argumentasinya, kemudian apakah mereka punya perspektif yang sama, atau mungkin mereka punya perbedaan dalam menjelaskan kasus tersebut. Gitu. Nah, literatur review itu sebenarnya fungsinya untuk mengguide kita, membimbing kita dalam menyusun sebuah kerangka analisa untuk penelitian kita. Jadi kalau tadi udah ada pertanyaan, kita lihat di dalam literatur review, orang-orang yang ilmuwan lain itu menjawab pertanyaan itu kayak gimana sih? Nah, dari situ kita kemudian menggabungkan, membandingkan, mengsitesakan atau memodifikasi ya dalam memodifikasi sedikit misalnya kerangka berpikir orang lain untuk kemudian kita jadikan sebagai kerangka analisis dalam penelitian kita. Ya. Saya pikir teman-teman tahu bahwa penelitian untuk level sarjana itu tidak dituntut untuk kalau bahasanya melahirkan teori baru ya. Saya pikir melahirkan teori baru itu adalah pekerjaan yang besar, bahkan sebuah disertasi pun tidak bisa menyelesaikan itu. Tapi penelitian sarjana itu dituntut agar kita bisa berpikir logis terkait dengan konsep-konsep variabel-variabel dalam ilmu pengetahuan. Nah, ketika kita bisa berpikir logis, itu menjadi satu hal yang sudah cukup ya untuk kualitas seorang sarjana. Jadi jangan berpikir misalnya, saya harus menghasilkan satu kerangka analisis yang jelimet, kompleks atau apa. Justru sebenarnya dengan menghasilkan satu kerangka analisis yang tidak jelimet, itu seorang peneliti atau ilmuwan itu berhasil menjelaskan argumennya dengan baik kepada orang banyak. Kemudian dari literatur review kita menyusun kerangka analisis. Berikutnya adalah membuat satu hipotesa. Tuh ya. Jadi kita udah tahu nih, kita akan pakai konsep ini sama konsep ini. Kemudian sekarang penjelasannya. Ini bagaimana hubungan antar konsep ini gitu. Nah, ini yang seringkali tidak muncul ya dalam skripsi. Tadi di penjelasan sebelumnya saya bilang seorang sarjana itu harus punya kemampuan untuk berpikir logis. Gitu ya. Mau dia penelitiannya deskriptif, analitik, dia harus berpikir logis. Dia harus bisa menjelaskan bagaimana konsep yang dipakai itu bisa menjelaskan bisa menjelaskan pertanyaan yang akan dijawab. Bisa menjelaskan bagaimana proses sosial itu terjadi. Gitu ya. Nah, inilah sisi dari scientific approach. Gitu. Sisi ilmu, ya, keilmuan.
kemampuan untuk menjelaskan fenomena sosial politik gitu, secara logis dengan konsep-konsep yang ada. Inilah kemampuan yang sesungguhnya diharapkan. Itu ya. Berikutnya, setelah punya hipotesis atau setidaknya penjelasan ya mengenai bagaimana konsep-konsep yang dipakai saling berhubungan atau saling bekerja untuk menjawab pertanyaan riset. Nah, elemen berikutnya adalah metodologi. Jadi metode, cara mendapatkan atau ya metode itu cara ya. Kalau dalam riset metodologi itu bicara tentang cara untuk mendapatkan atau menguji hipotesa atau argumen kita terkait dengan jawaban atas penelitian. Nah, metodologi ini nggak bisa terlepas dari konsep yang kita pakai. Jadi jangan sembarangan ya. Jangan misalnya tiba-tiba konsep yang kita pakai itu menjelaskan bahwa di dunia nyata fenomena X itu bisa dijelaskan melalui perilaku, kemudian atau misalnya observasi fisik gitu ya. Tapi kemudian tiba-tiba di metodologi kita pakai pendekatan kuantitatif misalnya, yang tentunya berbeda ya dengan asumsi teoritiknya. Jadi metodologi itu harus berkaitan erat dengan konsep atau variabel yang digunakan. Tidak bisa kemudian dia lepas dari situ. Ya, ketika kerangka teori dan variabel itu adalah bahan untuk masak ya, maka metode ini kan bicara tentang cara memasaknya, gitu ya. Ketika misalnya kita punya misalnya memasak apa nih, masak ketupat gitu ya, kita punya beras gitu ya, maka metodenya ya metode memasak ketupat. Jangan nanti mau niatnya masak ketupat, bahannya beras, tapi metodenya masak bubur, kan nggak nyambung. Bahannya sama, ketupat, beras, tapi metodenya kok beda. Hasilnya ya akhirnya jadi bubur. Nah, ini sangat hati-hati dengan metodologi gitu ya. Kemudian kebutuhan metode pengambilan data itu sangat bergantung pada proses analisa ya. Jadi jangan kemudian saran saya adalah jangan mengambil keputusan terlalu cepat. Misalnya saya harus mewawancara orang ini, jangan. Atau misalnya malah ada beberapa konteks di mana kalau saya melakukan wawancara, maka mungkin skripsi saya akan lebih baik. Belum tentu. Gitu ya. Jadi wawancara itu tidak menentukan kualitas penelitian. Seringkali wawancara itu kan sebenarnya harus relevan ya dengan pertanyaan riset kita. Jadi kalau kita mau wawancara orang yang benar-benar tahu tentang hal itu, atau idealnya ya, dan merupakan sebuah norma ya dalam penelitian, kalau wawancara orang, ya wawancara pelakunya. Jangan wawancara atau misalnya hindari sebisa mungkin mewawancara orang yang bukan pelaku. Kalaupun mau wawancara orang yang bukan pelaku atau aktornya, maka wawancara orang-orang yang bisa istilahnya tidak memiliki bias gitu ya. Ingat kita nih ilmu politik loh. Bias itu mungkin akan sangat besar gitu ya ketika mewawancarai orang bukan pelaku. Dan juga harus diingat kadang-kadang pelaku juga punya bias gitu ya. Kalau kita mau wawancari pejabat gitu kan, ya dia seringkali gitu ya memberikan jawaban-jawaban yang berupaya misalnya melindungi kepentingan institusi di mana dia menjabat. Gitu. Nah, sehingga saya tidak merekomendasikan untuk kemudian langsung udah wawancara ini. Wawancara itu satu proses yang butuh persiapan matang.
Itu ya. Jadi jangan berpikir bahwa teman-teman ketika melakukan wawancara maka sudah pasti hasilnya akan bagus. Enggak. Kalau kita tidak mempersiapkan wawancara dengan matang, kalau kita tidak tahu, tidak paham, ya kan masalahnya apa, ya maka wawancaranya akan sia-sia. Ya. Istilahnya ya nggak nyambung gitu. Orang yang diwawancara mungkin nggak tahu apa-apa tentang masalah itu gitu kan. Atau yang kedua tadi saya bilang orang yang diwawancara ya bias gitu. Jadi teman-teman percuma melakukan wawancara, buang-buang energi. Nah ini beberapa tips ya terkait dengan metodologi. Nah, kalau diperhatikan tadi menyusun satu proposal riset dan skripsi itu adalah perjalanan yang panjang ya nampaknya. Ya, itu perjalanan yang panjang dan tidak ringan. Saya nggak bilang berat, tapi tidak ringan. Ya, satu hal yang paling penting adalah untuk teman-teman semua, jangan pernah kehilangan semangat. Jangan kasih kendor lah, kalau istilahnya ya. Dan jangan apa ya, cepat menyerah gitu. Harapan saya adalah teman-teman tidak menjadi seperti jin yang digambar ini ya. Jadi spesies tahu-tahu nongol lagi gitu ya. Nggak bimbingan 4 semester tiba-tiba muncul gitu ke bapak dan ibu dosennya bilang mau bimbingan gitu. Kalau dosen atau pembimbing itu percayalah selalu ingin teman-teman itu menyelesaikan studi tepat waktu. Ya kan? Namun untuk menyelesaikan studi tepat waktu itu juga harus ada hal yang bisa dievaluasi. Itu ya. Teman-teman harus lulus dengan kemampuan seorang sarjana, seperti saya bilang tadi. Berpikir logis, sistematis, lewat apa? Lewat karya tulis ilmiah, yaitu skripsi atau tugas akhirnya. Nah, gimana caranya sih biar nggak nyerah? Oke, seringkali gini, kita menghadapi satu masalah di mana apa ya, dapat revisi misalnya banyak gitu. Wah, tiba-tiba udah nggak mau dikerjain. Jangan. Take your time misalnya, lakukan kegiatan-kegiatan lain terlebih dahulu. Gitu ya. Punya hobi apa, jalani dulu 1-2 hari, baru kemudian lihat lagi skripsinya. Intinya adalah menjaga ritme ya, menjaga stamina skripsi itu kuncinya. Nah, dalam mata kuliah perancangan tugas akhir, ini kita akan mulai berlatih menjaga stamina itu. Sehingga teman-teman nggak gampang bilang, ah, saya nyerah, ah, terserah deh skripsinya mau gimana. Jangan. Itu yang tidak kita harapkan. Istilahnya udah garis finishnya udah di depan mata, tapi kita stop. Ya. Jadi jangan pernah menyerah untuk menyelesaikan skripsinya. Itu mungkin pesan saya di awal. Walaupun belum ngambil skripsi, tapi setidaknya di mata kuliah perancangan tugas akhir ini, semangat pantang nyerah itu harus tetap digaungkan dari awal. Ya. Baik, itu saja materi terkait dengan sesi pengantar perkuliahan perancangan tugas akhir. Harapan saya materi atau tips yang tadi saya berikan bisa memperkaya wawasan teman-teman sekalian tentang perancangan skripsi ya, dan bagaimana nanti teman-teman menghadapi skripsi yang sebenarnya. Terima kasih sudah menyaksikan, semoga bisa bermanfaat, dan sampai ketemu di video materi berikutnya. Sampai jumpa.